udah mulai numpuk, buru-buru aja diberesin, buru-buru aja dibersihin supaya nggak berlanjut jadi jerawat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke viewers, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk yang katanya ampuh banget untuk menghilangkan komedo. Nah, buat kalian yang punya masalah sama komedo dan udah nggak tahu lagi nih mau pakai cara apa buat ngilanginnya, tonton aja dulu video ini sebagai referensi kalian dan ikhtiar kalian untuk mengatasi masalah pada komedo kalian itu. Tapi sebelum kalian lanjut tonton video ini, aku mau ingetin dulu ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udahlah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi openingnya, kita lanjut aja langsung ke videonya. Enjoy the video ya. Oke viewers, sebelum aku kasih tahu produk apa yang mau aku review kali ini, aku mau kasih tahu dulu ke kalian tentang apa sih komedo itu. Oke, aku jelasin ya, komedo itu tuh apa. Siapa tahu juga nih kalian ini belum tahu apa itu komedo, atau mungkin udah tahu sebenarnya ini tuh komedo, tapi belum tahu kenapa sih sebenarnya komedo ini tuh sering muncul di kulit kita. Oke, aku jelasin dulu ya, apa sih komedo itu. Jadi, komedo itu adalah bintik-bintik yang muncul di kulit akibat folikel rambut yang tersumbat. Nah, biasanya si bintik-bintik ini lebih dikenal dengan nama blackhead karena permukaannya yang berwarna hitam. Terus kalian udah tahu belum kalau si komedo ini tuh sebenarnya adalah jenis jerawat yang lebih ringan. Biasanya tuh komedo ini sering muncul di bagian wajah. Tapi komedo ini juga bisa muncul di bagian punggung, dada, leher, lengan, sama sekitaran pundak nih yang sering banget muncul komedo. Nah, pasti kalian baru tahu kan ternyata komedo itu ada di mana-mana. Pasti yang kalian tahu selama ini komedo itu cuman adanya di bagian hidung sama di bawah bibir sini, ya kan? Nah, sekarang jadi lebih tahu kan? Makanya terus tonton video ini supaya pengetahuan kalian itu lebih banyak lagi. Terus nih ya, komedo ini tuh cukup umum terjadi dan hampir setiap orang mengalami kondisi seperti ini. Terutama banyak yang terjadi pada remaja di masa pubertas. Hal ini dikarenakan karena komedo itu adalah tahap awal dari kemunculan jerawat. Jadi sebelum kalian tuh muncul jerawat-jerawat kayak aku gini nih, aku lagi breakout banget hari ini. Ini sebelum dia muncul jerawat itu biasanya ada komedonya dulu, karena komedo itu adalah sejenis jerawat juga tapi yang lebih ringan. Nah, maka sebab itu orang yang mengalami masalah jerawat di kulitnya kemungkinan besar memiliki komedo dulu sebelum berkembang jadi jerawat. Jadi makanya nih, kalau misalkan kalian udah ngerasa komedo kalian itu udah mulai banyak, udah mulai numpuk, buru-buru aja diberesin, buru-buru aja dibersihin supaya nggak berlanjut jadi jerawat. Soalnya kalau misalkan didiemin terus nggak langsung dibersihin, itu kemungkinan besar akan memicu timbulnya jerawat. Nah, nggak mau kan mukanya jerawatan, makanya rajin bersihin muka ya. Nah, kalian udah tahu belum kalau si komedo ini punya dua jenis? Pasti sebenarnya udah sering denger kan dari dua jenis ini tuh apa aja. Nih, aku jelasin ya. Jadi si komedo ini tuh ada dua jenisnya. Yang pertama itu komedo hitam atau biasa kita sering sebutnya dengan blackhead. Dan satu lagi itu ya udah lawannya hitam, biasanya kan putih. Komedo putih ini disebut dengan whitehead. Aku jelasin lebih rinci lagi nih ya, bedanya black sama white. Selain yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih, dia ini juga ada bedanya lagi nih. Aku jelasin. Jadi kalau si komedo hitam itu atau si blackhead, ini dia tuh komedo yang terbuka yang terjadi ketika minyak menyumbat folikel rambut. Dan penyebab warna hitamnya pada komedo itu adalah adanya reaksi kimiawi pada melanin atau pigmen pemberi pada warna kulit. Nah, reaksi tersebut muncul akibat terpapar udara di sekitar melanin dan sel kulit mati kalian menjadi teroksidasi.
Alhasil, bintik-bintik yang awalnya berwarna menyerupai kulit berubah menjadi coklat tua, kemudian menghasilkan komedo yang berwarna hitam, makanya disebut blackhead. Nah terus kalau si komedo putih atau whitehead ini tuh adalah merupakan cikal bakal jerawat yang terbentuk akibat penyumbatan pori oleh minyak berlebih, kemudian bakteri dan sel kulit mati. Kondisi itu akhirnya menutupi seluruh permukaan pori-pori kalian dan akhirnya muncullah si benjolan-benjolan putih kecil ini yang tertutup tadi. Penyakit kulit yang tidak menular ini disebut sebagai komedo putih atau komedo tertutup. Jadi kalian pernah nggak kalau misalkan sering iseng-iseng mencet-mencetin komedo di hidung, biasanya yang nggak terlalu muncul, nggak kelihatan, tapi ketika dipencet itu dia langsung keluar tuh benjolan-benjolan putih yang kayak nasi kecil itu. Nah itu adalah blackhead. Walaupun dia nggak langsung muncul, nggak langsung kelihatan, tapi sebenarnya di dalam itu mereka tuh tersumbat dan pasti ada. Makanya kalau misalkan dipencet lagi iseng-iseng tuh mencet-mencetin komedo, itu dia keluar. Ya karena itu tadi, dia ini adalah sejenis jerawat yang tersumbat di dalam pori-pori kalian. Bahkan nih ya, kadang kalau misalkan kadar minyak di kulit kita itu tuh lagi agak banyak, itu tuh munculnya tuh bisa sering banget. Kayak misalkan perasaan baru dibersihin kemarin, perasaan baru dipencetin, baru dihilangin udah halus gitu, terus beberapa hari atau beberapa minggu kemudian kok dia udah muncul lagi. Nah itu karena minyak di kulit wajah kalian tuh terlalu berlebih, makanya sering-sering bersihin muka ya, minimal cuci muka lah biar nggak licin banget mukanya kayak penggorengan kena minyak. Ini biasanya tuh banyak banget dialamin sama cowok-cowok nih, apalagi cowok yang terlalu cuek banget sama kebersihan mukanya mereka, itu biasanya lebih cenderung sering banget muncul komedo. Kan biasanya di bagian hidung, di bawah bibir, di pinggir-pinggir hidung sebelah sini itu banyak banget muncul komedo. Makanya kalian nih buat cowok-cowok jangan terlalu cuek sama kebersihan kulit kalian. Walaupun cowok tetap haruslah sering-sering rajin-rajin bersihin wajah kalian, paling enggak cuci muka lah yang sering. Kalau udah ngerasa mukanya berat banget, udah banyak debu, kotoran yang nempel, atau mukanya udah agak sedikit berminyak, buru-buru cuci muka biar si komedonya ini nggak sering muncul. Oke, selanjutnya sebelum aku review lagi nih produknya apa, aku mau bikin kalian penasaran dulu. Aku mau jelasin dulu tentang beberapa penyebab terjadinya atau timbulnya komedo. Seperti biasa, aku akan kasih 5 aja penyebab timbulnya komedo yang umum sering banget terjadi. Oke, yang pertama, penyebab sering terjadinya atau timbulnya komedo itu adalah masa pubertas. Ini banyak dialamin sama anak-anak remaja yang baru menjelang dewasa. Biasanya pada wanita yang sudah mulai menstruasi atau laki-laki yang sudah mulai akil balik karena terjadinya perubahan hormon. Kemudian yang kedua, riwayat keluarga berjerawat. Ini bisa juga terjadi misalkan memang di antara keluarga kalian ini ada yang punya jenis kulit yang sensitif dan mudah berjerawat. Ini tuh bisa jadi salah satu penyebab sering timbulnya komedo. Karena kan aku tadi bilang tuh kalau si komedo ini sebenarnya adalah jenis jerawat tapi yang belum parah, ini lebih ringan. Nah kalau misalkan dari gen keluarga kalian itu ada yang punya jenis kulit agak sensitif dan gampang banget berjerawat, ini harus hati-hati karena kalian harus lebih intens dan concern lagi untuk merawat atau sering-sering membersihkan kulit wajah kalian. Kemudian yang ketiga, stres berlebih. Lagi-lagi soal stres, banyak banget hal yang terjadi akibat stres yang berlebih. Emang stres itu bisa ngaruh banget kemana-mana ya. Sampai hal kecil aja nih ya, masalah komedo yang kecil aja nih bisa berpengaruh banget loh kalau misalkan kalian terlalu stres berlebih. Makanya usahain kalian itu jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu stres yang berlebihan. Tetap santai aja, tenang. Kalau misalkan ada masalah dipikirin tetap ya, tetap harus dipikirin, tapi jangan sampai dipikirin terus menerus. Buru-buru cari jalan keluar supaya nggak stres berlebihan. Karena kalau misalkan terus-terusan kalian stres, lama-lama mukanya jadi nggak keurus, terus
pikirannya jadi kemana-mana, akhirnya itu yang menimbulkan atau memicu si komedo ini tuh muncul di wajah kalian. Kemudian yang keempat, yang memicu timbulnya komedo itu adalah memakai produk yang berbasis minyak. Buat kalian yang punya perawatan khusus untuk kulit, diusahakan produk yang kalian gunakan ini tidak terlalu banyak mengandung minyak berlebih. Karena ini juga bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya komedo. Apalagi kalau misalkan tipe kulit kalian ini udah berminyak, terus kalian pakai produk yang punya kandungan minyak berlebih, ya udah malah jadi makin memperparah kulit wajah kalian. Oke, terus yang kelima ini penyebab timbulnya komedo adalah menstruasi. Nah, kalau ini udah pasti dialamin sama cewek-cewek ya, sama cewek-cewek alias cewek. Biasanya kita kan memang setiap bulannya udah pasti ada jatah ya, dikasih rezeki sama Allah, bisa mengeluarkan darah-darah kotor untuk membersihkan area dalam atau area reproduksi kita yang disebut dengan menstruasi. Nah, biasanya kalau udah mendekati tanggal-tanggal mens nih, beberapa perempuan pasti bakalan muncul jerawat. Salah satunya aku juga ngalamin juga nih. Jadi aku kalau misalkan udah mulai mendekati tanggal-tanggal menstruasi, biasanya jerawat itu udah mulai muncul nih. Jadi itu udah pertanda, oh berarti ini gue udah mau mens nih, siap-siap aja. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab timbulnya komedo loh. Jadi makanya sebisa mungkin kalian harus sering-sering atau rajin-rajin membersihkan komedo kalian minimal sebulan sekali lah, untuk mengurangi kadar minyak di wajah kalian sehingga tidak memicu timbulnya komedo itu tadi. Oke, sekarang saatnya yang sudah ditunggu-tunggu, pasti yang udah nunggu-nunggu dari tadi. Mana ini produknya, dari tadi nggak muncul-muncul. Oke, sekarang saatnya aku kasih tahu produk apa sih yang udah aku pakai selama kurang lebih setahun belakangan ini untuk mengatasi masalah pada komedo aku yang natskal itu yang sering banget hinggap di kulit aku. Apa itu produknya? Ini dia. Jeng. Nih, aduh, seperti biasa lah ya, saya tidak bisa menemukan fokus pada handphone saya. Nih ya, tuh, udah kayak beauty vlogger, tetap aja gak bisa fokus. Ini dia adalah si kecil nan imut tapi ajaib, Brailer Blackhead Mask yang step 1. Braille ya, gimana sih nyebutnya? Braille ya, Braille atau Braille ya, itulah pokoknya seperti ini produknya. Nah, nih penampakannya seperti itu. Nanti pokoknya aku tempelin di sini fotonya, kalau di sini nggak kelihatan emangnya mohon dimaklumi karena ini handphonenya ala kadarnya, nggak bisa dapat fokus dari kemarin juga. Ya Allah ya Robi, benar-benar deh. Ya mudah-mudahan ntar ada rezeki ya, kita ganti kameranya sama yang lebih bagus. Makanya dibantu lah ini channelnya biar bisa ganti handphone, biar bisa lebih bagus lagi ini kualitas gambarnya, ya Allah. Oke, jadi ini si mungil ajaib ini yang udah selama ini membantu aku untuk membasmi komedo aku selama ini. Nah, si Braille ini sebenarnya tuh ada dua jenis. Yang pertama itu yang ini yang aku punya, yang step 1. Jadi dia ini ada yang step 1, ada yang step 2. Nah, kalau yang step 1 ini yang aku punya, ini itu fungsinya untuk membasmi atau mengangkat komedo yang ada di kulit kita. Nah, kalau yang step 2 itu fungsinya untuk menutup atau merapatkan kembali, mengecilkan kembali pori-pori yang sudah terbuka karena si step 1-nya ini yang tadi udah ngangkat, itu kan otomatis pori-porinya kebuka. Nah, yang step 2-nya itu fungsinya untuk mengecilkan kembali pori-porinya yang sudah terbuka tadi, begitu. Nah, kebetulan aku ini cuma punya yang step 1. Kenapa? Karena awalnya memang aku taunya cuma ada 1, aku nggak tahu kalau ada step 2. Tapi setelah aku pakai ini terus lihat-lihat, ternyata loh ada yang step 2-nya juga ya gitu. Cuman selama aku pakai yang step 1 ini, aku masih aman-aman aja. Jadi pori-pori aku tuh nggak terlalu ngebuka yang gede banget dan masih bisa rapat kembali. Nanti aku kasih tahu triknya supaya si pori-porinya ini tuh bisa rapat lagi. Jadi menurut aku nggak perlu beli yang step 2. Jadi aku pakai yang step 1 aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang step 2-nya juga untuk lebih melengkapin supaya lebih
ya lebih afdol aja ya pakai dua-duanya, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, itu makan terserah kalian aja, hak kalian. Oke, aku mau lanjutin lagi nih, aku mau share dulu ke kalian, mau sedikit cerita ke kalian tentang pengalaman aku pakai si produk ini. Jadi produk imut ini yang kecil nan imut tapi ajaib, aku ini udah pakai ini kurang lebihnya 1 tahunan belakangan ini, lebih kayaknya 1 tahun lebih. Nah, aku belum beralih ke yang produk yang lain karena sampai saat ini aku ngerasa ini tuh masih cocok dan masih ampuh banget untuk ngilangin komedo di aku. Makanya sampai sekarang aku masih setia pakai dia. Si Braille ini aku belinya di e-commerce. Pasti lebih gampang nyari barang tuh di e-commerce ya, semuanya ada. Aku beli ini dengan harga sekitar 26 ribuan kalau nggak salah. Tahun lalu ya, aku beli dengan harga 26 ribuan. Aku lupa sih, tapi kurang lebihnya segitu. Nanti kalian bisa cek sendiri aja di e-commerce ya. Dengan harga 26 ribuan, aku bisa dapet ini dengan ukuran 17 ml. 17 mili, harganya 26 ribuan. Menurut aku worth it banget sih. Terus isinya juga nggak cepat habis karena pemakaiannya juga nggak terlalu banyak. Ini udah setahun lebih aku pakai, isinya masih ada sekitar setengah botolan. Jadi ya worth banget lah dengan harga segitu, terus dengan khasiat yang kalian dapatkan nanti itu terjangkau banget harga segitu. Nah, kulit aku ini cenderung agak sedikit lebih berminyak. Jadi udah pasti dong gampang banget muncul komedo. Jadi aku pakai produk ini tuh kurang lebihnya 2 bulanan sekali lah. Jadi aku nggak terlalu sering untuk ngebersihin komedo karena aku rajin banget cuci muka. Aku tuh sehari bisa cuci muka tuh 3 kali, pagi, nanti siang untuk ngebersihin makeup pagi, terus nanti sorenya lagi setelah pulang kerja biasanya aku cuci muka lagi. Itu juga adalah salah satu cara untuk mengurangi komedo berlebih di wajah kita. Oke, aku seperti biasa lah ya, nggak mau ngejelasin, nggak mau nyebutin ingredientsnya. Nanti aku tulis aja di sini ingredientsnya apa, kalian bisa baca sendiri karena aku takut salah baca, karena seperti biasa ingredientsnya susah disebutin, say. Nanti aku tulis aja lah ya. Nah, kalau untuk produknya ini, kalau aku lihat dari kemasannya, ini itu made in China, dari Shenzhen made in China. Ya kalian paham lah ya, kalau produk made in China itu banyak banget, emang hampir semuanya itu bisa dibikin sama Cina. Tapi nggak semuanya nggak oke. Ada juga kok produk-produk, banyak malah produk-produk mereka yang oke punya juga, walaupun dengan harga yang terjangkau. Ya salah satunya ya produk ini dengan harga yang amat sangat terjangkau dan khasiatnya yang luar biasa, bisa mengatasi komedo-komedo di kulit aku terutama. Nah, di dalam kemasan ini kita itu akan mendapatkan satu produk braille-nya, terus nanti juga ada kertas pour pack-nya juga di dalamnya. Aku nggak mau buka sekarang, aku nanti akan buka sambil kita praktekkan cara pemakaiannya seperti apa. Makanya aku mau bikin kalian penasaran dulu. Nih, masih dalam kemasan, aku gini-giniin dulu aja biar kalian makin kepo. Ntar ya kita bukanya nanti sekalian kita pakai, aku kasih tahu cara pakainya gimana. Terus apa lagi ya yang mau dibahas dari kemasannya ini? Oh iya, untuk kemasannya ini kardusnya itu juga lumayan tebel. Dia tebel banget guys. Tuh, tebel kan? Ini tuh tebel. Nah, ini aku tuh tumben-tumbenan beli barang udah lama, kardusnya masih aku simpan. Biasanya kalau misalnya aku beli barang itu kardusnya tuh langsung aku buang, nggak pernah disimpan-simpan kayak gini. Ini juga karena salah satu alasannya juga karena di dalamnya kan ada kertasnya, biar si kertasnya itu nggak berceceran, makanya masih aku pakein kardus. Dan karena juga kemasannya juga nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu makan tempat, makanya sampai sekarang masih ada dusnya. Dan masih bagus banget dusnya, masih mulus banget sampai sekarang. Ini karena kardusnya juga memang agak lumayan tebel, jadi kalau misalkan kalian beli tanpa menambahkan bubble wrap itu menurut aku masih aman banget. Walaupun di dalamnya ini kemasan produknya itu dia tuh dari botol kaca, tapi ini masih aman banget karena di dalamnya juga masih ada plastik mikanya. Terus kardusnya ini juga lumayan tebel, jadi kalau kalian nggak nambahin pakai bubble wrap
kayaknya masih aman banget sih. Aku juga kemarin belinya nggak aku tambahin bubble wrap. Ini masih aman, ini masih mulus banget sampai sekarang. Walaupun aku belum buka kemasannya ini, aku masih pengen bikin kalian penasaran. Nanti kita buka sambil kita pakai si produknya ini. Aku akan coba langsung supaya kalian gak bertanya-tanya, ini beneran gak sih nih dicoba langsung nih, jangan-jangan cuma cuap-cuap doang. Enggak, aku beneran pakai. Aku akan mereview apapun yang aku pakai sendiri, baru aku bakalan sharing ke kalian supaya aku udah tahu sendiri nih khasiatnya seperti apa. Makanya aku mau berbagi sama kalian, siapa tahu di kalian juga cocok. Aku mau kasih tahu dulu kalau si produk ini itu punya bau yang agak sedikit mengganggu penciuman. Karena kalau menurut aku baunya kayak agak kecut-kecut cuka gimana gitu ya, tapi nggak kayak cuka banget gitu, maksudnya ya kayak kecut-kecut tapi masih bisa diterima lah sama hidung aku. Ya walaupun hidung aku imut kecil gini tapi penciumannya tajam kok. Baunya agak-agak sedikit mirip kecut-kecut cuka, terus agak-agak kayak lem Korea gitu. Tau kan lem Korea yang suka dijual di lampu merah. Nah itu baunya agak-agak mirip seperti ini. Tadinya aku pikir ini tuh juga apa ini, jangan-jangan lem Korea, karena juga memang teksturnya mirip banget sama lem Korea itu, cair banget kayak air gitu. Aku tuh takutnya nanti pas ditempelin gak bisa balik lagi itu kertas porpeknya, tapi ternyata enggak. Ini masih aman banget dipakai dan tidak merusak kulit sama sekali. Oke lah, nggak usah kebanyakan ngomong lagi, kalau gitu langsung aja aku praktekin gimana cara pakai si produk imut ajaib ini yang udah aku pakai selama beberapa tahun belakangan ini untuk mengatasi komedo yang selama ini sering banget muncul di kulit wajah aku. Langsung aja kalau gitu aku tunjukin cara pemakaiannya. Ini dia, let's go. Oke, mari kita mulai coba pakai produk si Brelly ini, Brelly Black Head Mask yang step 1 aku punyanya. Nah, ini bagaimana nih kameranya nggak bisa fokus. Mohon maaf ya, aduh kameranya jadul bener, nggak bisa fokus. Pokoknya begitu deh. Ntar aku taruh fotonya di sini. Ini diginiin, ini mantul kena cahaya. Nah, yang harus kalian siapkan sebelum kalian pakai produk ini adalah yang pertama, ini adalah air panas. Masih ngebul tuh air panas. Bisa ada kan asapnya kelihatan. Ini adalah air panas. Kemudian yang kedua, air panasnya secukupnya aja. Itu bukan buat ngopi, cuman buat ngusapin di hidung kalian doang. Air panas ini berfungsi untuk nanti ditempelin di hidung kalian sebelum kalian pakai produk ini. Fungsinya apa? Supaya pori-pori kalian itu kebuka dulu nih sebelum pakai produk ini, supaya nanti komedonya itu lebih mudah terangkat. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian siapkan adalah tisu. Ini tisu ya, tisu. Kalian bisa pakai tisu, bisa pakai kapas, atau bisa pakai handuk atau kain apapun itu yang menyerap air. Dia ini nanti fungsinya untuk pengaplikasian air panasnya itu. Kan nggak mungkin kalian siramin ke sini kan. Jadi ya udah pakein tisu atau kapas atau pakai kain. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Entar dulu deh, kita buka dulu ya biar nggak penasaran dalamnya gimana. Dibuka sini kardus. Nah, dalamnya seperti ini produknya. Di belakangnya sini ini ada kertas ininya, kayak apa tuh, kertas porpeknya ya. Kertasnya ini produknya seperti ini. Gak bisa coy, buram lagi coy. Ya Allah, bener-bener deh ini kamera ya susah bener, gak bisa ngambil fokus. Gak bisa tuh. Udahlah, ntar pokoknya ditempelin di situlah, ada aku kasih fotonya ya. Nah, terus kita dapat kertasnya ini. Kertas ini lumayan banyak banget isinya. Ada kali sekitar 100 lembaran ya. Ini juga udah aku pakai sekitar tahunan gitu, cuman aku memang pakainya ini tuh nggak terlalu sering, dan kalau menurut aku komedo aku udah lumayan agak banyak baru aku pakai ini gitu. Kertasnya ini tipis banget, setipis lip gaji, tipis banget. Kalian tahu kertas buram nggak? Kertas buram yang ada di fotokopian yang warnanya agak coklat gitu, yang ada totol hitam-hitamnya. Nah, ini persis kayak gitu, tapi ini bersih, warnanya bersih putih gitu, cuman tipisnya setipis kayak kertas buram itu.
Oke, aku biasanya pakai ini, aku sobek 1 lembar. Sobeknya tinggal tarik aja. Sah, gitu. Oke, 1 lembar, kemudian aku ambil lembaran kedua, aku sobek lagi. Nah, biasanya yang lembaran keduanya ini aku jadikan 2 seperti ini. Aku bagi 2. Ya, kita singkirkan dulu ini. Oke, langsung kita mulai. Kita ambil dulu tadi air panasnya. Baik-baik ya, pegang air panasnya ini. Panas ini. Nah, nih tutulin begini nih maksudnya. Oh, ini kan nggak mungkin langsung pakai tangan ya, panas. Langsung aja tutulin ke hidung. Panas coy. Langsung tutulin gini. Di demek-demek gini nih, ditutul-tutul. Nah, kayak gini. Nah, ya. Ini mohon maaf, muka lagi breakout jadi banyak jerawat. Nggak makeup juga karena ya kan mau pakai begini ya, ngapain makeup? Kagak makeup aja udah cakep. Tidak. Ya. Nah, ini karena netes coy. Ini karena hidung aku kecil. Ya, karena hidungnya pesek jadi kecil. Jadi cukup begini aja udah ketutup semua nih. Nah, udah. Ambil tisu yang kering. Ini soalnya ke mulut pada kena nih. Udah. Kalau dirasa sudah cukup, kita angin-anginin dulu supaya dia agak lebih kering. Anginin ya, kira-kira 10 jam lah. Ya. Template demek ini di demek. Habis itu kita keluarin. Lah, mana dia tadi produknya? Nah, ini dia. Kita keluarin. Ini dibuka tutupnya. Dalamnya tinggal dikit banget, kelihatan? Tuh, tinggal segini doang, tinggal separoh. Ini aku udah pakai selama kurang lebihnya 1 tahunan, tapi masih awet banget. Karena isinya banyak. Nah, dalamnya ini dia ada kuasnya gini. Nah, nggak kelihatan ya, bener-bener deh ini handphone. Tuh, udah macem kayak food beauty vlogger gitu, food beauty, jadi kayak beauty vlogger tetap aja nggak kelihatan. Ya mohon maaf ya, handphonenya aduh ala kadarnya. Ini dalamnya kuas biasa. Kalau misalkan kalian tahu suka beli Q-Tex untuk kuku itu, nah ini kuasnya sama kayak gitu, mirip banget, halus lembut gitu. Oke, kita pakein aja langsung, diaplikasiin di hidungnya, giniin aja udah, biasa aja udah kayak gini tuh. Nah. Inilah saatnya aku mengeluarkan senjataku, yaitu adalah cermin abang-abang 2000-an kayak gini. Cermin kecil 2000-an. Nggak kelihatan di situ, nggak bisa. Sini aja ya. Nah, kalau aku biasanya tempat berkumpulnya komedo yang banyak itu adalah di pinggir-pinggir sini. Di daerah-daerah pinggir-pinggir sini tuh banyak banget. Sama di depan sini itu juga banyak banget. Nah, sekalian bisa aplikasiin si cairannya ini di tempat kira-kira di mana komedo kalian itu banyak bersarang. Itu bisa ditaruhin di situ agak lebih banyak ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Habis itu kita tutup dengan si kertasnya tadi nih. Slap. Begini aja, begindang. Kan? Gue bilang apa tadi? Karena hidungku kecil. Satu beginian aja udah bisa nutupin semuanya. Terus buat apa tadi fungsinya kita potong yang ini juga ya? Nggak ada gunanya, orang ketutup semua gitu. Oke, ini di demek, di tempat-tempat begini sampai benar-benar rata. Ini kita tutup dulu ya. Kalau misalkan nggak ditutup rapat, ini nanti dia kering. Oke, kita tunggu kurang lebihnya 15 sampai dulu, dia nyuruhnya berapa? Lupa ya. Mohon maaf, kita tunggu antara 3 sampai 5 menit. Aku tuh kadang-kadang kalau misalkan pakai ini tuh sambil dibawa tidur. Jadi kadang bisa sampai 15 menit. Kelupa gitu, sampai di sininya kering banget, sampai dicopotnya sakit. Oke, kita tunggu
3-5 menit ke depan ya. A few moments later. Oke, guys, ini udah 5 menitan dan dipegang-pegang ini juga udah agak keras, jadi kayaknya udah bisa kita buka deh. Ya, kita biasanya aku kalau buka ini dari bawah ke atas. Ya, nggak harus sih, cuman menurut aku kalau dari bawah ke atas tuh lebih ke angkat aja gitu komedonya. Nggak tahu sih itu teori dari mana, cuman menurut aku ya gitu aja. Jadi aku kalau buka tuh dari bawah ke atas. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mancung dulu ya. Enggak ya, nggak ngaruh ya. Langsung merah, iya langsung hidung tuh merah langsung. Oke, ini hasilnya begini ya kayak biasa. Nanti aku akan tunjukin ke kalian komedonya yang keangkat itu seberapa banyak. Tapi sebenarnya ini tuh komedo aku lagi nggak terlalu banyak, lagi belum parah banget. Jadi kayaknya ini nggak terlalu banyak, tapi masih ada yang keangkat. Nanti aku akan tunjukin ke kalian. Agak-agak geli-geli dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, ini setelahnya biasanya masih ada sisa-sisaan produknya tadi ini nempel di sini tuh agak kasar-kasar keras gitu. Aku lap lagi pakai air dingin supaya juga pori-porinya ketutup. Kerap gini aja. Sambil ngilangin sisa-sisaan bekas produknya tadi pun nempel di sini. Terus dia tuh kalau kering jadinya keras. Udah pakein air dingin aja tapi lap-lap gini. Udah deh selesai, tinggal dikeringin. Dah gitu aja, kelar. Oke, aku akan tunjukin ke kalian hasil dari berburu komedo aku hari ini. Berapa banyak yang tadi kecabut sama si produk brailernya. Braille. Nyebutnya gimana ya? Gitu deh, produk Braille ini dia. Oke guys, jadi ini adalah penampakan dari komedo aku tadi yang kecabut. Nah, tuh kelihatan kan? Memang lagi nggak terlalu banyak banget komedo aku. Jadi yang kecabut ya cuma sedikit, cuman tetap ada. Nah, ini dia penampakannya. Tuh. Mohon maaf ya, agak geli-geli sedikit. Oke guys, itu tadi cara pemakaian dari si produk Braille ini untuk mengatasi komedo pada kulit wajah aku selama ini. Mudah-mudahan cara penyampaian aku mudah kalian tangkap, mudah kalian terima, dan kalau misalkan kalian punya niat untuk beli si produk ini untuk ikhtiar menghilangkan komedo kalian bisa langsung mempraktekkan itu dengan sangat mudah. Oke, semoga informasi yang aku sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi salah satu ikhtiar kalian untuk mendapatkan jawaban selama ini untuk mengatasi masalah komedo yang selama ini mengganggu kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan dan doa-doa kalian selama ini. Oke, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.